Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia, Prodi Akuntansi. Di video ini saya ingin menjelaskan 7 materi, yaitu materi pendidikan agama Islam. Materi yang pertama adalah mengimplementasikan iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Materi yang kedua adalah membangun kepribadian Qur'ani. Materi yang ketiga adalah konsep muamalah dalam Islam. Materi keempat, membumikan Islam di Indonesia. Materi kelima, membangun persatuan dalam keberagaman Islam. Materi keenam, Islam dan tantangan modernisasi. Materi ketujuh adalah pajak dan zakat dalam pandangan Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud iman, Islam, ihsan, dan insan kamil. Iman, menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan nyata, serta dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dalam keyakinan beragama, yaitu Muslim, Muhsin, Mukhlis, dan Muttaqin. Kedua, apa sih yang dimaksud Islam? Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Tuhan. Adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui Nabi dan Rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Saya juga akan menjelaskan poin-poin Islam yang didasari oleh ayat-ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, Islam sebagai wahyu ilahi. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Yang keempat, mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Dan yang terakhir adalah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud ihsan? Ihsan diartikan sebagai kesempurnaan atau yang terbaik, adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Aspek pokok dalam ihsan ada 3, yaitu ibadah, muamalah, dan akhlak. Adapun kadar ihsan yang dianjurkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 2 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan mugarabah. Tingkatan mugarabah yaitu seseorang yang beramal yang senantiasa merasa dirinya diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. 2. Tingkatan musrahadah. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama, yaitu seseorang yang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Yang keempat, apa sih yang dimaksud insan kamil? Insan kamil adalah konsep manusia paripurna. Konsep insan kamil menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebut sebagai teladan insan kamil, atau istilah populernya terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ciri-ciri insan kamil: berfungsi akalnya secara optimal, berfungsi intuisinya, mampu menciptakan budaya, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, serta berjiwa seimbang. Metode mencapai insan kamil. Metode yang pertama yaitu memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan di dalam hatinya,
sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kedua, berniat sholat karena Allah. Yang ketiga, selalu menjalankan sholat dalam keadaan hatinya hanya mengingat Allah. Yang keempat, sholat yang didirikannya itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, materi kedua yaitu membangun kepribadian Qur'ani. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi atau berinteraksi dengan individu lain. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi pedoman, Al-Quran juga sebagai landasan hukum setiap tindak tanduk manusia yang secara sadar ataupun tidak sadar telah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Jadi, kepribadian Qur'ani diartikan sebagai serangkaian norma dan perilaku Muslim yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tujuan membentuk kepribadian Qur'ani yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin terhadap waktu. Yang kedua, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, memelihara diri dari perilaku menyimpang. Yang keempat, mengarahkan hidup menuju kepada kebaikan dan tingkah laku yang benar. Tiga aspek-aspek pembentuk kepribadian Qur'ani: bersihnya akidah, lurusnya ibadah, kukuhnya akhlak, mampu mencari penghidupan, luasnya wawasan berpikir, kuat fisiknya, teratur urusannya, perjuangan diri sendiri, memperhatikan waktunya, dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, materi ketiga, konsep muamalah dalam Islam. Yang pertama, pengertian muamalah. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan diikuti dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Yang kedua, sumber-sumber muamalah. Ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Kemudian ada yang dimaksud fikih muamalah. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam yang rinci. Prinsip dasar fikih muamalah menurut Muhammad Usman Syabir dalam Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah fil Fiqhil Islami menyebutkan prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu: yang pertama, fikih muamalah dibangun atas dasar-dasar umum yang dikandung dalam beberapa nas. Yang kedua, tidak ada satu jenis muamalah pun yang tidak diperbolehkan kecuali didapati nas sahih yang melarangnya, atau jenis muamalah itu bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Yang ketiga, fikih muamalah dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan illah atau alasan disyariatkannya suatu hukum. Yang keempat, fikih muamalah mengompromikan karakter tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu membumikan Islam di Indonesia. Islam pada satu sisi dapat disebut sebagai high tradition, dan di sisi lain dapat disebut sebagai low tradition. Maksud dari high tradition, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang dimaksud Islam sebagai low tradition adalah ajaran Islam yang terkandung di dalam nas atau teks-teks suci bergumul dengan realitas sosial di berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda secara kultural. Bangsa Indonesia sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen untuk menggalang semua potensi bangsa.
agar terjadi kerjasama yang lebih efektif dan produktif bagi pribumisasi Islam yang penuh rahmat. Selanjutnya materi yang kelima yaitu membangun persatuan dalam keberagaman Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam sebagai doktrin agama yang memang tunggal, tetapi penafsiran terhadap plural atau jamak, sehingga menimbulkan mazhab dan aliran yang beragam dalam Islam. Penyebab munculnya perbedaan aliran yaitu yang pertama adanya pergolakan politik dalam negeri, yang kedua munculnya pemikiran non-muslim. Cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman yaitu mengakui dan menghormati adanya perbedaan keragaman manusia. Selain membebaskan manusia untuk beriman kepada Allah atau tidak dengan konsekuensi masing-masing, Allah juga menjelaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Selanjutnya materi keenam yaitu Islam dan tantangan modernisasi. Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dan di sisi lain juga membicarakan tentang hak asasi manusia yang secara konseptual dikaitkan dengan perkembangan budaya barat yang modern. Liberalisme sebagai bentuk dari proyek modernisasi yang tentunya merupakan tantangan yang sangat serius sehingga berpengaruh pada agama. Sebab agama dianggap sebagai perwujudan dan tradisionalisme yang berhubungan dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang sangat serius. 3. Sikap umat Islam dalam menghadapi bentuk tantangan modernisasi dan liberalisme yaitu yang pertama, menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis sedikit pun. Yang kedua, masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Yang ketiga, masyarakat harus menjadi modern tetapi tetap berada pada koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan nilai norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Dan materi yang terakhir adalah pajak dan zakat dalam pandangan Islam. Pertama, pengertian zakat dan pajak. Zakat, kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Dalam istilah fikih, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditetapkan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian pengertian pajak. Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan ad-daribah yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Kemudian kewajiban membayar zakat dan pajak. Landasan kewajiban membayar zakat ada yang berasal dari Al-Quran dan ada juga yang berasal dari hadis. Di antaranya ayat Al-Quran yang membahas tentang kewajiban zakat adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, Quran Surah At-Taubah ayat 103, dan Quran Surah Al-An'am ayat 141. Sedangkan hadis yang menjadi dalil kewajiban membayar zakat diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Kemudian adapun persamaan zakat dan pajak yaitu yang pertama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dan yang terakhir, dari sisi tujuan ada persamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Itulah 7 materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.